Sebenarnya jauh sebelum itu saya sudah berbicara dengan pihak istana gitu ya, tentu orang terdekatnya presiden, bahwa saya diplot di Kejaksaan Agung sudah lama sebenarnya itu, dan itu seminggu sebelumnya bahkan sudah dikatakan sudah final tidak akan berubah gitu. Tetapi perubahan itu terjadi minggu sore jam 6 sehari, kira-kira 1 jam sesudah Presiden Jokowi mengambil sumpah di MPR. Ya, saya ditelepon katanya, wah ini ada pergeseran. Terjadi perubahan komposisi kabinet di bawah yang berada di bawah naungan Polhukam itu, sehingga saya diperlukan masuk ke situ, gitu aja ceritanya. Hanya karena saya agak tersadar atau kaget juga ketika tadi malam sahabat saya, senior saya Pak Hendro Priyono itu kirim pesan ke saya. Dia nulis begini, saya sangat bangga Adinda Muhammad Mahfud MD menjadi orang sipil murni pertama yang menjadi Menko Polhukam di dalam sepanjang sejarah Republik Indonesia. Ya, pemirsa, itu tadi adalah statement dari Menko Polhukam, yaitu ada Prof. Mahfud MD. Tadi memang sudah sempat kita bahas sedikit dengan Bang Deddy, tapi saya ingin dengar pendapat dari Prof. Musni. Ada perubahan, dari jauh-jauh hari Prof. Mahfud mengatakan akan diplot menjadi Jaksa Agung. Anda melihatnya bagaimana? Tiba-tiba berubah 1 jam setelah pelantikan. Pertama saya ingin menegaskan bahwa memilih menteri-menteri ini hak prerogatif Pak Jokowi sebagai presiden, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan Profesor Mahfud itu, itulah gambaran betapa ramainya pertarungan kepentingan partai-partai politik itu untuk menempatkan kader-kader mereka duduk di kabinet. Karena itu apa yang tapi ingin... Tapi dua-duanya bukan orang politik loh. Ya, kata tapi Bang itu kan pasti orang itu ada yang menyodorkan. Tidak mungkin orang itu dia datang dengan sendirinya. Nah, siapa yang punya akses ke presiden? Pasti orang-orang yang lingkaran satu, ada tim 7 punya pintu, itu adalah pimpinan-pimpinan partai politik, para elit. Tidak mungkin orang yang sudah lama pensiun tiba-tiba dia jadi dirinya sendiri. Tidak mungkin seorang anggota DPRD dari Jawa Timur tiba-tiba dia jadi. Pastilah ada elit-elit yang menyampaikan itu sendiri. Nah, pertanyaannya, kan mereka ini adalah pejabat publik yang akan memimpin kementerian-kementerian. Apakah memenuhi kriteria-kriteria yang diharapkan publik? Saya kira ini adalah pertarungan kepentingan dari publik yang ingin yang terbaik, yang bisa membawa negeri ini maju, apalagi dengan nama Kabinet Indonesia Maju. Itu yang diharapkan publik. Sementara dalam realitas publik melihat kok tidak seperti itu. Nah, sekarang siapa yang kita mau salahkan? Apakah presidennya atau kita salahkan orang-orang yang melingkari presiden itu yang ingin menempatkan orang-orang dia karena punya kepentingan kekuasaan. Jadi gini, memahami dulu. Tadi sudah jelas disebutkan bahwa memilih menteri kabinet itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi pemilu kita ini memilih seorang presiden. Siapapun pembantunya yang dipilih itu hak prerogatifnya. Ukurannya, standarnya segala macam itu ada ukuran yang ditentukan oleh presiden. Ya, dan presiden sudah terbuka. Kenapa saya katakan terbuka? Beliau itu memanggil satu persatu, hari pertama, kedua, hari ketiga pelantikan. Itu semacam sounding kepada publik. Kalau kalian punya masukan, silakan, gitu loh. Dan terbukti kan, salah satu yang juga tidak jadi misalnya. Itu salah satu cara presiden untuk menunjukkan, ini silakan. Kalau ada gugatan segala macam. Tapi bukan berarti semua pertanyaan publik itu harus dituruti oleh presiden. Kalau tidak ada satu orang pun yang akan terpilih oleh presiden. Tapi karena ini tidak ada manusia yang sempurna. Pertarungan politiknya adalah presiden ini begini. Kalau dalam 1 tahun katakan, presiden melihat bahwa orang, jadi jangan lihat lagi dia dari mana, bahwa orang yang ditunjuk menjadi pembantu presiden, menjadi menteri, tidak memenuhi ekspektasi, gagal melakukan apa yang diamanatkan, ya tinggal diganti. Tapi jangan lagi persoalkan ini si Anu dari sana, dari sini. Itu beyond discussion gitu loh. Itu haknya presiden. Gimana Bang? Saya mau bilang berkali-kali, acara 2 sisi ini juga adalah satu proses pembelajaran kepada seluruh rakyat Indonesia. Sahabat saya, kawan saya, abang saya, Pak Musni. Orang kampus, rektor. Beberapa diksi yang Bapak pakai itu cenderung membuat masyarakat itu tersesat. Menurut saya, pakai diksi yang bagus. Anda mungkin lupa Pak Musni bahwa
Presiden Joko Widodo memilih 7 orang tim. Untuk apa? Untuk melakukan koordinasi komunikasi terkait dengan siapa-siapa yang memiliki kompetensi. Tidak ada orang partai dalam urusan seperti pembahasan yang tadi Pak Musni kasih tahu. Itu sebabnya memang kalau di luar Bapak tidak tahu. Tapi kami ini kan ada di dalam. Ada 7 orang Pak yang ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk melakukan koordinasi ini. Nama, cek siapa. Pak, saya ini masuk ke kantor staf presiden itu 14 bulan. Mengecek sampai dengan di mana tempat tinggal. Apalagi ini seperti menteri. Itu sebabnya saya bilang, jangan juga Bapak menyebutkan ada orang partai yang bawa percaturan tentang kepentingan politik dari partai ke partai. Bullshit itu kawanku. Karena presiden memiliki kewenangan mutlak. Pak, yang disebut hak prerogatif itu adalah hak istimewa. Quote and quote adalah hak istimewa. Hak yang mutlak dimiliki oleh presiden. Dia berhak mengangkat dan memberhentikan siapa saja yang presiden mau. Itu menurut ketentuan undang-undang. Oke. Terus lagi-lagi saya harus tanya, apa yang salah dari perilaku Apa yang ini? salah, Prof. Musni? Pak Musni. Tidak Pak ada- Musni, anu dulu ya, Kita pikirannya dengar. dulu tadi ya. Oke. Supaya Kita jangan tanya nih Bapak ke mengulangi Prof. lagi Musni. pikiran-pikiran yang Oke. menyesatkan itu. Tidak boleh. Itu Silakan. publik tersesat Kita tahan nanti. Bang Abalin, kita dengar Ya. dari Pak Prof. Saya Musni. kira tidak salah presiden. Tapi sekali lagi, tidak mungkin orang itu menjadi menteri kalau tidak ada yang menyodorkan. 7 Oh, orang. kan. 7 tim. Ya, tim itu sendiri kan dari Satu mana tim, sumbernya 7 itu Apa? sendiri? Pak, Sumbernya. ini orang-orang punya. Pak Ya. Muldoko. Ya, betul. Oke, Pak Muldoko is not the from party. Oke, Pak siapa? Pak Pratikno. Betul. Saudara Niko, Ya. Alex Lae. Betul. Kemudian Ibu Retno. Ya. Itu semua bukan orang partai politik, brother. Betul, bukan hati-hati orang loh, partai. Pak Musni. Bukan justru orang partai nanya. itu Jangan betul. loh, jangan. Itu Jangan betul. Bapak mau nanya, Itu- kalau memang orang partai emang kenapa? Ya. Bukan urusan Kalau itu. partai Bukan kan urusan bukan orang orang. partai. Ini biar jelas Ya, dulu. ya. Ini Bukan. partai Oke. adalah lembaga Betul. yang secara konstitusi berhak melakukan itu. Betul. Oke.